semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di podcast Sejarah Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang dua peristiwa perjalanan bangsa Indonesia, yaitu keputusan Indonesia keluar dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan juga kita akan membahas tentang pengembalian Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tanpa berlama lagi, mari kita sambut teman perbincangan narasumber kita. Oke, selamat masuk kakak-kakak di sini. Silakan duduk. Makasih. Nah, kakak-kakak di sini, perkenalkan dulu dong ke teman-teman kita. Hai semua. Perkenalkan, nama aku Aisyah. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Skiandriani. Kami dari perwakilan 12 MIPA 4 SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Halo semuanya. Oke, di sini kita langsung masuk ke materi aja ya kak. Nah, by the way, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu merupakan bagian dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa? Tahu dong, Indonesia adalah salah satu negara pendiri PBB yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Berarti tujuannya sangat penting banget ya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu kapan bergabung dengan PBB-nya? Tahu dong, yaitu tanggal 27 September tahun 1940. Setelah kemerdekaan Indonesia itu diakui oleh Belanda. Oh gitu. Tapi kan Indonesia itu pernah keluar kan dari PBB. Nah, keluarnya Indonesia dari PBB itu tahun berapa sih kak? Dan juga alasannya itu kenapa ya Indonesia keluar dari PBB? Nah, jadi Indonesia keluar dari PBB itu tanggal 20 Januari tahun 1965. Indonesia keluar karena protes terhadap terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Oh begitu ya kak. Jadi Indonesia ini cuma 15 tahun ya jadi anggota PBB. Betul. Nah, tapi tolong dijelasin lebih rinci lagi dong kak tentang keluarnya Indonesia dari PBB. Boleh. Jadi pertama itu karena konflik dengan Malaysia. Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia mengancam kedaulatan. Yang kedua, Indonesia kecewa kepada PBB yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik ini. Yang ketiga, ideologi Nasakom oleh Presiden Soekarno yang mendorong kebijakan luar negeri lebih konservatif. Saat keluar dari PBB dipengaruhi oleh tekanan politik, dukungan rakyat, dan dampak ekonomi. Oh, nah kak bisa dijelasin lebih detail lagi nggak sih tentang 3 alasan itu? Boleh dong, yang pertama itu ada tekanan politik baik internal maupun eksternal. Nah yang kedua, rakyat Indonesia mendukung sikap tegas pemerintah menghadapi tekanan asing. Nah yang ketiga, secara ekonomi keputusan ini tuh berdampak negatif karena Indonesia jadi terisolasi internasional. Oke, jadi keputusan itu sangat tegas ya. Betul. Nah ya kak, kenapa sih Indonesia itu sampai keluar dari PBB nih? Oke, yang pertama ada konflik dengan Malaysia yang Indonesia anggap mengancam kedaulatan. Yang kedua, kekecewaan terhadap peran PBB yang dianggap tidak efektif. Nah, yang ketiga, ideologi Nasakom dari Presiden Soekarno yang mendukung kebijakan lebih mandiri. Nah, sekarang tuh bagaimana sih perkembangan kebijakan ini dalam politik demokrasi? Nah, yang pertama ada kritik dan evaluasi seiring waktu. Banyak yang menganggap keputusan keluar dari PBB merugikan nasional. Yang kedua ada pergeseran kekuasaan setelah Orde Lama yang membuat Indonesia lebih moderat dalam kebijakan luar negeri. Saat itu akhirnya Indonesia kembali bergantung pada tahun 1996 dan berperan aktif dalam organisasi internasional. Oke teman-teman, jadi pembelajaran yang kita ambil yang pertama adalah pentingnya demokrasi, dan yang kedua ketergantungan pada organisasi internasional, dan yang ketiga adalah peran demokrasi. Nah, kesimpulan dari keputusan Indonesia keluar dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ialah sejarah penting politik Indonesia mencerminkan ideologi dalam dan luar negeri. Keputusan ini memberikan pembelajaran yang berharga bagi negara dan rakyat Indonesia. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu perjuangan pengembalian Irian Barat. Nah,
Kakak tahu nggak sih kapan terjadinya konflik tersebut? Kalau untuk tanggal pastinya sih yaitu tanggal 27 Desember 1949 setelah Revolusi Indonesia. Sengketa ini tuh dimulai berlangsung berapa lama sih? Nah, untuk berlangsungnya itu sekitar 12 tahun Kak, dari 1950 sampai 1962. Bisa dijelaskan lebih rincinya dong? Oke, jadi yang pertama ada diplomasi melalui konferensi meja bundar atau KMB, di mana Indonesia berupaya agar Irian Barat diserahkan, tapi Belanda menolak. Yang kedua, Trikora diluncurkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 dengan 3 poin utama, yaitu menggagalkan negara boneka di Irian Barat, kemudian membebaskan wilayah tersebut dan mengorbankan tenaga serta harta demi tujuan itu. Oh ya Kak, tadi PBB juga berperan sebagai mediator kan? Dan perjanjian New York tuh ditandatangani pada 15 Agustus 1962. Benar kan Kak? Benar sekali Kak, PBB memediasi konflik ini dan perjanjian New York disepakati untuk menyerahkan administrasi Irian Barat kepada UMTA. Oh ya Kak, dengar-dengar nih, PPRA itu merupakan tindak lanjut dari perjanjian New York pada 1969 yang menunjukkan mayoritas penduduk pemilih bergabung dengan Indonesia. Betul banget Kak, dampaknya itu adalah kemenangan diplomasi bagi Indonesia, kebangkitan nasionalisme, dan juga penguatan integrasi nasional dengan bergabungnya Irian Barat. Oke teman-teman, jadi kesimpulan yang kita dapat dari materi yang kedua ini yaitu pentingnya persatuan, diplomasi yang cerdas, dan memahami akan dampak setiap kebijakan. Apakah ada kesimpulan lain nih Kak yang ingin kalian sampaikan? Kami rasa cukup itu aja sih Kak. Oke, baik. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast Sejarah Indonesia dari kami. Dan saya berterima kasih kepada ketiga narasumber kakak-kakak ini yang sudah menjelaskan tentang materi kami. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan grup WhatsApp kalian untuk menambah wawasan kalian, dan jangan lupa subscribe ke channel ini. Baik ya, terima kasih. See you next time.